Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah ya, pesertanya sudah mulai berdatangan. Sekarang sudah ada 25 peserta kurang lebih. Bagaimana Pak Dadan? Kita mulai saja sekarang. Silahkan Pak Edi. Ya, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul kembali di acara webinar yang diadakan oleh Kelas Kreatif Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Edi Suhendra dari Ultimate Course yang akan mewakili Kelas Kreatif Indonesia yang akan memandu dan menjadi moderator pada acara webinar kali ini. Webinar kali ini, seperti yang Bapak dan Ibu mungkin sudah lihat di poster pada saat pendaftaran maupun di grup WhatsApp Kelas Kreatif Indonesia, uh, webinar kali ini berjudul Mastering English Proficiency, Your Key to Unlocking Global Scholarships. Dengan narasumber kita yang hebat, Ibu Devani Arta, yang merupakan founder sekaligus CEO dari Transformi. Assalamualaikum, selamat malam Bu Devani. Halo, Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Edi. Apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Devani? Sehat, Alhamdulillah. Semangat mau sharing sama teman-teman guru dari kelas Creative Foundation. Seperti biasa. Selalu semangat. Alhamdulillah, Alhamdulillah semangat ya. Panggilannya Bu Dev ya berarti ya? Iya, aku biasa dipanggil Bu Dev, Oke. Miss Dev. Terserah deh. Oh, Miss Dev. Oke, siap Bu Dev ya. Eh, Sebelum kita berlanjut ke acara, saya pengen tahu nih Bapak dan Ibu yang hadir berasal dari daerah mana aja ya? Yuk tulis di kolom chat Zoom-nya. Saya pengen tahu nih. Biasanya kan dari Surabaya Pak Asrul. Selamat datang Pak Asrul dari Surabaya. Ada yang dari Bu Neni dari Bandung. Dari Bandung juga, dari Pati, Pacitan, Bandung lagi, Sidoarjo, Bogor, ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kudus, JKT48 nggak tuh ya? Oke, ada yang dari Jakarta juga gitu ya. Saya dari Depok kebetulan ya, deket lah ya.
Jakarta Coret ya, ada yang dari Lampung. Ya, lumayan beragam ya Bapak dan Ibu ya, alhamdulillah. Eh, Senang sekali melihat antusiasme Bapak dan Ibu yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari acara webinar kali ini. Nah, selanjutnya, ada beberapa hal yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Dadan selaku founder dari Kelas Kreatif Indonesia mengenai beberapa acara dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kelas Kreatif Indonesia dan mengenai Kelas Kreatif Indonesia itu sendiri. Untuk Pak Dadan, waktu dan mikrofonnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat malam Mbak Dev, Pak Edi, Ibu Bapak, namanya familiar ya. Ada Bu Is, Mbak Gia, Bu Denis, Bu Ayu, Bu Rahmi. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih telah hadir di sesi kita malam ini. Spesial ya, edisi biasanya kita kegiatan hari Kamis dan Jumat nih Mbak Dev. Tetapi untuk malam ini kita hari Selasa ya. Teman-teman semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Saya expose kegiatannya ke banyak WhatsApp grup. Mudah-mudahan banyak rekan-rekan nanti yang akan mendapatkan manfaat dari informasi yang disampaikan oleh Mbak Dev, terutama yang mau beasiswa nih, apakah di Indonesia atau ke luar negeri. Oke, sesi kita malam ini, Ibu dan Bapak, Mastering English Proficiency, Your Key to Unlocking Global Scholarships. Ada Mbak Devani Arta yang akan berbagi dengan kita semua. Saya lebih kepada perkenalan terkait Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian malam ini juga ada Pak Edi sebagai moderator dari Ultimate Course. Ibu Bapak, Kelas Kreatif Indonesia atau komunitas pendidik Kelas Kreatif Indonesia saat ini berada di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation ya. Kemudian KKI adalah sebuah personal learning community, personal learning network atau communities of practice dibentuk tahun 2008 dengan nama IDP, kemudian 2018 menjadi kelas kreatif dan di 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, learning partners yang ada di kelas kreatif Indonesia itu ada lebih dari 7.000, terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa, praktisi, dan pemerhati pendidikan ya. Visi dari komunitas ini salah satunya adalah pengembangan profesional secara informal, karena kita yang saling berbagi ya di dalam komunitas itu sendiri. Jadi rekan-rekan biasanya kalau di Google Form itu ada undangan bersedia untuk berbagi gitu. Jadi silakan diisi dan nanti kami akan lihat relevansinya dengan kebutuhan pendidik yang ada di komunitas. Kemudian harapannya Bapak Ibu yang menjadi learning partners di Kelas Kreatif Indonesia menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset. Risetnya tidak hanya tanda kutip ya, karena setiap minggu kita juga ada sisi riset bersama dosen-dosen dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Media sosial kita ada 3, Ibu dan Bapak. Pertama kita ada Instagram, kedua ada Facebook, dan ketiga ada WhatsApp ya. Kemudian, nah ini adalah pengurus dari Kelas Kreatif Indonesia Foundation yang membantu mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian upcoming events. Nah, kebetulan kalau sekarang kita lebih banyak, bukan lebih banyak ya, beberapa kegiatan kita mengarah ke kegiatan offline nih. Bagi teman-teman pengajar SMA yang ada di Cimahi nanti bisa bergabung, tapi sayangnya ini hanya untuk undangan saja. Jadi kegiatannya di Gades Space pada hari Jumat mulai jam 8.30 sampai pukul 15. Kerjasama Kelas Kreatif Indonesia dengan Universitas Negeri Semarang. Kemudian sebenarnya kegiatan hari ini dan besok kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui MKKS SMP dan MGMP Bahasa Inggris Kota Bandung menyelenggarakan workshop tadi pagi. Kemudian besok ada team building ya, kegiatannya di situ Cilinca. Aduh, harapannya bisa ikut nih. Soalnya ada raftingnya juga nih. Menarik sekali. Kemudian tanggal 30 ada saya, kemudian ada Mas Daniel, ada Bu Yuli, dan ada Pak Gema. Semuanya dari Kelas Kreatif Indonesia. Learning partners yang ada di WhatsApp group juga bersama dengan rekan-rekan akan berbagi dengan kita semua itu terkait building motivation and resilience in learners di ASEAN Teaching English Online Conference sesi kami pada tanggal 30 Oktober 2024. Silahkan bergabung ya. Link pendaftarannya sudah ada di Instagram. Itu saja Pak Edi, perkenalan Kelas Kreatif Indonesia dan event-event yang akan diselenggarakan oleh komunitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa hadir di acara di upcoming events-nya Kelas Kreatif Indonesia karena memang sangat bermanfaat sekali ya. Uh,
Karena Kelas Kreatif Indonesia itu adalah tempatnya berbagi untuk kita semua, para pendidik, para praktisi, bahkan mahasiswa maupun murid-murid. Seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai susunan acara malam ini. Seperti biasa, seperti webinar-webinar sebelumnya, acara ini akan diisi dengan presentasi dari Bu Dev selama 30 menit, ya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh question and answers atau Q&A itu selama kurang lebih 15 menit, dan nanti akan grup foto, kita foto bersama. Jangan live dulu Bapak dan Ibu. Dan ya, sesimpel itu sih acaranya. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan untuk Bu Dev untuk memaparkan hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sapa lagi teman-teman guru semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mungkin ini baru selesai mengajar, lagi istirahat di rumah ya. Jadi sambil dengerin lah saya ngomong sedikit. Aku mau kenalan dong, boleh tahu nggak Bapak Ibu tuh ngajar apa gitu? Jadi apakah ini semuanya pengajar bahasa Inggris atau pasti nggak ya? Kayaknya beda-beda gitu ya. Aku pernah mengisi di kelas kreatif 3 tahun yang lalu, 2021 ya, bersama Pak Dadan juga. Gurunya sangat bervariasi dan gurunya sangat-sangat kreatif gitu, sesuai namanya kelas kreatif Indonesia. Boleh dong ketik di kolom chat Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa gitu ya, biar saya bisa kenalan. So, topik kita hari ini Mastering English Proficiency, Your Key to Unlocking Global Scholarship, a Guide to English Language Proficiency Test for Scholarship Applications. Sambil aku ngecek-ngecek di kolom chat, seperti biasa kalau aku lagi jelasin, silahkan feel free to raise your hand if you wanna ask questions, atau nanti di akhir mungkin ya, Pak Edi ya, sesi tanya jawabnya. Mengajar bahasa Inggris SMP, olahraga, bahasa Inggris Bu, bahasa Inggris, English, wow, bahasa Inggris semua nih. Ngajar coding, Pak Muhammad Irfan, keren. English for Elementary School, Astri, bahasa Inggris di Madrasah Aliyah. Halo Miss Astri, bahasa Inggris, mostly ya. So, tepat banget berarti sesi hari ini. Katanya nggak kenal maka nggak sayang. Kita kenalan dulu. Saya Deva. Dari kecil cita-cita saya ingin menjadi guru. Jadi saya selalu senang kalau berbagi kepada guru-guru. Ya, kita suka join di Ikatan Guru Indonesia, sama kelas kreatif juga udah lama hubungannya gitu ya. So, saya memulai karir saya di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai asisten dosen. Dulunya pernah kuliah farmasi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2. Kemudian setahun bekerja ngumpulin duit, kemudian ekstensi di Mass Communication di UI, udah mulai melipir jalurnya ke jalur social science, nggak lagi di natural science. Kemudian alhamdulillah tahun 2012-2013 mendapatkan beasiswa penuh dari Kemendikbud untuk mengambil Master of Arts di Media and Communication di London. Begitu Bapak Ibu, saya nggak punya background pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris ya, tapi sekarang ini saya selain ngurusin Transformi ya, CEO tuh chief eksekutif, bukan chief eksekutif tapi chief everything officer ya, apapun dikerjain gitu ya. Saya juga merupakan professional English trainer. Dulunya pernah di LBUI, di sini mungkin ada yang pernah dari LBUI, 2015 sampai 2018 begitu. Jadi saya men-sharpen my career in English begitu. Karena saya tahu itu duitnya banyak. Oke, ini email saya, Instagram saya, just in case Bapak Ibu mau keep in touch sama saya, ini LinkedIn saya juga ya. Oke, ada yang hampir semuanya pengajar bahasa Inggris ya, English teacher. Hari ini akan ada 5 outline-nya. Pertama, why English proficiency matters for scholarship. Yang kedua, common English proficiency test yang kita tahu ada TOEFL, ada IELTS. Aku coba jelasin secara singkat bedanya apa dan apa kepentingannya gitu ya, kegunaannya. Kemudian score requirements for scholarship abroad, tips to improve your scores, sama Q&A. Oke, yang pertama, kenapa English proficiency matters? Bapak Ibu, saya nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa ada 4 profesi yang merupakan jalur privilege gitu, jalur prioritas untuk mendapatkan beasiswa. Yang pertama itu selalu akademisi, di dalamnya ada guru dan dosen, juga tenaga kependidikan. Jadi bukan cuma guru, dosen, tapi tenaga kependidikan ya, staf-staf admin, tata usaha itu juga diprioritaskan dalam beasiswa. Yang kedua, profesi government officer atau PNS. Jadi kalau Bapak Ibu udah guru, PNS, oh udah double combo tuh jalur privilege-nya. Ya, jalur prioritasnya udah combo. Yang kedua itu government officer atau pegawai BUMN. Yang ketiga jurnalis. Yang keempat social worker. Jadi 4 bidang ilmu ini atau profesi, bukan bidang ilmu ya. Profesi ini sangat-sangat punya jalur privilege untuk bisa dapat beasiswa.
beasiswanya ada banyak banget ya. Kalau tadi ada saya lihat acara nextnya tuh ada sama British Council gitu ya. Itu kan dari British tuh ya, dari Britain, dari Inggris. Dari Australia ada banyak lagi. Australia membiayai guru-guru TK, ada guru-guru matematik, juga guru-guru bahasa Inggris. Jepang juga punya program untuk spesial guru-guru ya. Kemudian Kemendikbud kita nggak usah diomong lagi, dananya triliunan untuk guru dan dosen. Jadi eh, saya kasih tahu dulu itu supaya Bapak Ibu semangat nih ya, bahwa apa yang dilakukan profesi Bapak Ibu tuh punya masa depan atau punya jalur privilege yang cukup cerah begitu. Ya, udah saatnya guru-guru bangkit ya. Kenapa penting English proficiency matters? Jadi kan kalau English proficiency itu jatuhnya standardized test ya, tes terstandarisasi gitu ya. Jadi bukan eh, orang yang dari sastra Inggris atau dari pendidikan bahasa Inggris not necessarily pasti dapat nilai IELTS-nya bagus atau nilai TOEFL IBT-nya bagus atau dapat nilai Pearson-nya bagus. Not necessarily. Jadi nggak pasti gitu. Ya, jadi karena ini adalah proficiency. Proficiency itu another level lah, aku boleh bilang ya. Justru orang yang bukan backgroundnya sastra Inggris atau bahasa Inggris bisa dapat proficiency yang tinggi gitu ya. Jadi jangan meremehkan kayak aku sempat meremehkan gitu ya, kayak gampang lah bahasa Inggris mah dari kecil udah belajar bahasa Inggris gitu ya. Ternyata pas tes zong. Oke, karena English proficiency itu demonstrates ability to communicate effectively in an academic setting. Tesnya dibuat sedemikian hingga supaya kita bisa survive untuk sekolah keluar. Makanya kalau dalam IELTS misalnya ada academic, ada general training. Yang academic itu buat orang-orang yang mau sekolah. Jadi jangan sampai mau sekolah ngambilnya yang general training. Kalau general training buat bekerja. Kemudian it is one of the requirement for most international university and scholarship program. Belum pernah dengar ada sih ya, kayak ke Turki saya dengar katanya nggak ada proficiency sama sekali. Ke Rusia juga begitu. Tapi pasti dimintanya bahasa yang lain gitu. Jadi hampir tidak ada di seluruh dunia itu mau scholarship atau mau studying abroad tanpa ada persyaratan English proficiency atau language proficiency. Pasti ada. Jadi jangan pernah dihindari gitu. Ya, tapi dipelajari cara untuk tembusnya gimana. Kemudian kena English proficiency itu proves readiness for English taught course and programs. Dia yang bisa bikin kita jadi lebih siap gitu untuk belajar. Karena lagi-lagi soalnya di desain itu betul-betul persis seperti kehidupan kita di sana, baik kehidupan akademik maupun non-akademik. Ya, jadi saya begitu pulang dari Inggris 2013-2014, kemudian balik ke Indonesia mau jadi pengajar IELTS kan butuh sertifikat yang terbaru. Dan setiap tahun kami di tes begitu ya dulu di LBI itu. Nah, itu saya malah makin relate setelah pulang gitu. Kayak nama jalannya, nama segala macamnya itu kok hal-hal yang kita lalui dulu saat sekolah gitu ya, saat dulu tinggal di sana. Jadi soal-soalnya itu dibuat persis seperti keadaan aslinya, kehidupan baik secara akademis maupun non-akademis di tempat kita nanti sekolah. Ya, di negara tujuan begitu. Nah, berapa jenis sih? Ada banyak Bapak Ibu. Ada IELTS ya, yang paling populer sekarang yang paling terkenal di seluruh dunia itu adalah IELTS. Jadi diterima lebih dari 10.000, bukan cuma universitas tapi juga companies maksud saya, tapi juga perusahaan, terus organisasi asosiasi profesi dan berbagai persyaratan untuk permanent residency. Jadi IELTS yang cukup terkenal saat ini yang paling kiri. Kemudian kita tahu ada TOEFL. Ya, TOEFL itu yang paling common di Indonesia karena Indonesia itu kan very American minded ya, US minded. Jadi TOEFL tuh zaman dulu yang 100 ribuan gitu ya, bisa dipalsuin, itu TOEFL. Nah, kalau untuk keluar TOEFL-nya harus yang IBT, Internet Based Test. Kemudian ada Pearson. Pearson ini tapi sangat jarang diterima di berbagai, dia kerjasamanya kayaknya agak kurang itu sama institusi di berbagai dunia ya, sehingga jarang dipakai, PTE namanya. Kemudian yang terakhir ada Duolingo, ini yang paling terbaru. Saya jelasin satu persatu. Untuk IELTS, dia ada paper base, ada computer. Tadi kan teman-teman ada yang di Surabaya ya, ada yang di berbagai daerah lah ya. Bisa jadi sudah ada yang computer delivered, computer based. Ya, tapi bisa jadi juga masih belum ada. Teman-teman di Aceh misalnya itu belum ada tuh yang computer delivered. Jadi mau nggak mau ambil paper based. Tapi saya saranin sebisa mungkin ambilnya yang komputer karena eh, jauh lebih gampang lah gitu. Dalam artian kita writingnya ngetik gitu ya, listeningnya kita pakai headphone. Kalau
paper kita masih di ruangan, nulis tangan gitu ya. Capek banget writing tuh kita ngitung word count-nya berapa, itu paper. Biayanya 3.150.000. Zaman dulu pakai dollars ya. Jadi di convert zaman sekarang udah nggak boleh bayar pakai mengikuti dollars, jadi langsung di convert 3.150.000. Ya, ujiannya 2 jam 45 menit, LRW, listening, reading, writing. Listening 30 menit, reading 1 jam, writing 1 jam, total 2 jam 45 menit. Speakingnya nanti break dulu, istirahat, kemudian baru speaking dimulai dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kita dapatnya kebagiannya slot yang kapan. Speakingnya hanya 11 sampai 14 menit. Nah, itu IELTS. TOEFL, dia punya pesaingnya IELTS, yaitu TOEFL IBT, internet base yang bisa dipakai untuk ke luar negeri. Biayanya juga sekitar 3 juta something ya, lebih mahal sedikit, kayaknya 3.300.000 kalau saya nggak salah. Kemudian dia langsung, tapi dibalik, bukan LRWS, tapi RL, reading dulu, baru listening, kemudian break 10 menit doang. Breaknya nggak kayak breaknya IELTS yang 1 jam gitu ya. Dia 10 menit, kemudian speaking, dan writing. Ya, totalnya langsung 4 jam in short gitu ya. Nggak pakai break lama-lama. Oke. Nah, ini ada yang versi nggak pakai speakingnya, jadi hanya listening, reading, writingnya aja, $185. PTE sama base-nya internet juga. Jujur Li, saya belum pernah ujian PTE sama sekali karena sangat-sangat tidak terkenal ya. Jadi jarang sekali kampus yang menerima PTE, sehingga konsepnya mungkin mirip dengan TOEFL walaupun dia buatan Inggris sih sebenarnya. Ya, dia pesaingnya IELTS sebetulnya. Oke. Yang terakhir Duolingo. Ini versi gini. Jadi waktu lagi pandemi, yang bisa tes dari rumah itu hanya TOEFL Home Edition dulunya. IELTS sekarang udah ada Home Edition. Nah, akhirnya Amerika dengan gercepnya mengambil kesempatan ini membuat Duolingo Test, yang mana sangat-sangat computerized. Jadi, kalau misalnya muka Bapak Ibu itu geser dari layar sedikit aja, dia langsung nyatain Bapak Ibu nggak lulus gitu ya. Jadi benar-benar pakai teknologi lah gitu. Nah, biayanya emang cuma $65, tapi banyak sekali orang tuh nggak lulus karena urusan teknis gitu. Dia nggak tahu bahwa kita nggak boleh keluar dari frame yang dia kasih dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak rekomen juga karena versinya kayak TOEFL juga, very theoretical questions gitu. Ya, ujiannya lebih singkat, cuma sekitar 1 sampai 2 jam. Namanya Duolingo. Tapi yang nerima Duolingo masih sangat sedikit. Ya, di Amerika sendiri baru kayak 1.000-an kampus, sedangkan di sana kampus banyak, jadi masih belum seluas IELTS dan TOEFL. Gitu. Ada yang udah pernah ikutan tes TOEFL yang versi 500, 400, ada? Boleh dong ketik di kolom chat pernah ujiannya dapat berapa gitu. TOEFL ITP 450 misalnya gitu. Boleh nggak Bapak Ibu? Aku tahu supaya aku bisa lihat bahwa oh kemampuannya ternyata sudah lumayan tinggi-tinggi. Miss Dev, apakah kalau seseorang TOEFL-nya udah 600, for example, kemudian IELTS-nya pasti 7 atau 8 misalnya? Not necessarily sekali lagi, karena tipe soalnya berbeda. Ya, sama-sama standardized test, sama-sama tes terstandardisasi, tapi sulit untuk bisa mendapatkan kesamaan begitu. Ya, meskipun ada convert table-nya tuh ada. Jadi kalau kita TOEFL 600 tuh kurang kurang lebih IELTS kita berapa, tapi kadang nggak kurang fair gitu pembagiannya. Oke, aku coba lihat ada yang udah ketik-ketik TOEFL saya. Punten. Mas Asrul, Pak Asrul, 496. Bu Rindra, Ibu Rindra, ITP 570, udah tinggi tuh Bu Indra. Bu Rindra, kemudian ada lagi, how about TOEIC? TOEIC itu iya, jadi TOEFL versi untuk orang bekerja. Itu TOEIC, Bu Ristanti. Ya, betul. Bu Sinda, kalau boleh tahu berapa TOEFL-nya? Bulana 450. Ada, saya baru 327, nggak apa-apa Pak Ali, ya berproses. Pak Taufik ITP 540 tahun 2020. Ada TOEFL hanya dapat 503. 500 sudah lumayan ya. Pak Abdurrahmat 480, 570. Pearson really difficult. Gate A2. Iya, dia pakai A1, A2, B1, B2 gitu ya. C1, C2. So, A2 itu masih level beginner. Ya. Ibu Halimah 360,
Wah, udah kebanyakan yang pada ini ya, udah pada tes ya. Wow, IELTS-nya average score 8, Budian. Keren. Aku baru bisa dapat 8 itu setelah kembali dari Indonesia dan berkali-kali ujian. Itu baru bisa listening 9, reading 8 gitu ya, speaking 9, TOEFL 560. Sudah lama tidak ikut tes. Oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya percaya biasanya kalau yang TOEFL ITP itu karena dia murah dan ada di mana-mana gitu ya, bisa ngambil di LIA, di mana mungkin udah pada pernah gitu. Ya, sehingga ada gambaran kalau soal TOEFL tuh gimana. Ini tadi yang aku bilang IELTS soalnya listening, reading, writing, speaking itu urutannya. Kemudian skornya dari 0 sampai 9 dan berlaku komanya gitu. Ada koma 5. Jadi ada 2,5, 3,5, 6,5 gitu ya. Saya belum pernah mendengar orang overall IELTS-nya itu 9 overall ya. Kalau HBN score mah sering listening 9, reading 9 itu biasa. Tapi kalau overall 9 tuh kayaknya sangat bisa dihitung jari di dunia. Biasanya mentok di 8,5 aja atau di 8. Tadi udah ada yang overallnya 8 ya, which is great. TOEFL kalau IBT tuh 0 sampai 120. Nah, tadi urutannya dia R dulu, RL dibalik gitu ya. Kan kalau ini LR, kalau ini RL, kemudian break. Ini bukan reading nih, speaking. Speaking, kemudian writing. Nah, ini salah nih ya, speaking. Kemudian kalau TOEFL ITP, lihat, perhatikan baik-baik. Dia hanya ada listening comprehension, structure and written expression, sama reading comprehension. Jadi, apa yang hilang di sana? Kemampuan active skills. Ini semuanya pasif nih, listening pasif, structure and written grammar banget tuh. Reading comprehensions juga pasif. Yang nggak ada adalah writing dan speaking. Jadi itu kelemahannya ITP, sehingga ITP tidak lagi diterima menjadi syarat untuk sekolah keluar karena ada yang hilang di sana yaitu active skills-nya berupa writing dan speaking. Aku punya teman yang overall 9 dan dia orang pertama yang dapat 9 di Indo. Oh iya, siapa tuh? Aku belum baca, mungkin baru kali ya, Mas Denis ya. Tes Pearson A2 plus. Ya, A2 masih di level beginner ya. Sudah 11 tahun lalu tesnya. Oke, A2 plus. Ya, A2 plus itu masih di beginner. Not full battery. Aku punya teman. Oke, udah aku baca semua ya. Itu TOEFL sama, tadi ITP sama IBT itu bedanya. Nah, kalau ITP 55 menit in total, listening comprehensionsnya 35, structure and written-nya 25, reading comprehensionsnya 55. Listening itu saya kalau nggak salah 40 soal ya, atau 50 ya, saya lupa deh. Structure and written 40, reading kalau nggak 40 juga 50. Ya, jadi mepet waktunya itu sangat sejam itu kayak terasa apa buru-buru. Nggak sejam totalnya ya. Totalnya nggak sejam, totalnya 35 sama 25 berapa? 60, hampir 2 jam totalnya ya. Totalnya. Reading 50 bener, Miss. 50 listeningnya. Oh, betul ya. Berarti listening reading sama-sama 50 ya. Bedanya di waktunya kalau listening 35 menit, kalau reading 55 menit. Jadi mepet, berarti kita nggak bisa miss lah kuping kita ya. Harus segera nembak gitu. Oke, sedangkan berapa sih skor yang dibutuhin buat scholarship? Kebanyakan hampir seluruh kampus dan funding institution seperti Fulbright, for example, Chevening, for example, DAAD termasuk LPDP itu biasanya kalau untuk master 6,5 biasanya. Ya, yang paling amannya 7 deh gitu. Ya. Bapak Ibu banyak yang pengajar bahasa Inggris tadi saya lihat ya. Di Fulbright dia punya selain program yang master, dia juga punya program namanya FLTA. FLTA itu Fulbright Language Teaching Assistant. Jadi kita ngajar bahasa Indonesia di kampus di Amerika. Ada teman saya di LBUI itu yang dapat ke Columbia, gitu ya. Jadi ngajar di Columbia selama setahun, dibayar, ya, tapi bukan master degree gitu. Jadi Fulbright itu kan lembaganya ya, dia punya banyak sekali skema beasiswa. Sama seperti LPDP, sama seperti Australia Awards gitu ya. Australia Awards juga kalau nggak yang master ya, walaupun dia sangat mengutamakan tuh ya priority field dia education tuh jadi priority fieldnya mereka ya. Terutama kalau di sini ada Bapak Ibu yang dari Indonesia Timur, Makassar, NTT, NTB masuknya tengah sama Bali, Papua, Ambon, itu kalau apply, Bapak Ibu perempuan, gurunya guru PNS, terus apply jurusan itu, udah deh, saya jamin selagi esainya bagus, pasti you are set to go untuk diterima. Gitu ya, karena itu ininya mereka, concernnya mereka itu di sana.
gitu. Nah, keseringannya tuh 6,5. Ada beberapa case yang di waive gitu. Misalnya dari program dari 3T, daerah 3T itu jadi cuma 6. Terus kalau misalnya AAS juga dia eh, sama. Kalau dari Indonesia Timur juga dikurangin jadi 6. Bahkan 5,5 kalau saya nggak salah. Ya, untuk yang daerah-daerah yang diutamain sama mereka. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau ada yang dari Indonesia Tengah ke Timur, ayo dikejar karena Bapak Ibu punya privilege yang lebih lagi. Udahan guru, ya tambah lagi gurunya misalnya di negeri, PNS gitu. Terus apply-nya jurusan Master Education, Master of Education Leadership, whatever yang berhubungan sama pendidikan, udah you are set to go. Oke. Kemudian common mistake yang banyak dilakukan orang-orang. Pertama, mengunderestimate. It's like what happened to me. Jadi aku dari kecil tuh aku dari kecil sekolah SD-nya swasta. Jadi dari kelas 1 udah belajar bahasa Inggris. Padahal aku anak angkatan milenial ya, yang mana kebanyakan teman-teman sih nggak dapat bahasa Inggris di kelas 1, dapetnya di kelas 4. Aku dari kelas 1 bahasa Inggris, SMP bahasa Inggris bagus, kemudian SMA masuklah LIA. Zaman dulu masuk LIA tuh suatu yang prestasi Bapak Ibu ya, karena banyak orang yang ditolak gitu ya. Semua orang nungguin kapan pembukaannya, admissionnya, dan lain-lain. Nah, saya di LIA itu dari keterima di basic 3 sampai kelar, sampai di advance 4 begitu, 2,5 tahun di sana. Jadi pede banget gitu bahwa Inggris saya itu pasti bagus. Begitu ujian IELTS, saya pikir ya pasti bisa lah gitu. Masa gitu aja nggak bisa? Ya, tapi kemudian jeng-jeng nilai saya semuanya 6 kecuali speaking, 6,5. Tetap aja overallnya 6. Sedangkan dulu saya butuh 7 untuk masuk ke MA Communication, Media and Communication di Westminster. Westminster tuh kampusnya Mas Arif Suditomo, ya dia memang bagus di bidang communication-nya, jurnalistiknya. Kemudian Mbak Ika Kusno juga ya mungkin yang terkenal sekarang-sekarang ini si L ya, L anaknya Maya Estianti. Jadi saya butuh 7 saat itu. Ya, jadi akhirnya tes lagi tanpa belajar. Sama nggak naik lagi. Ya, masih tetap 66 juga, nggak ada perubahan. Jadi please jangan underestimate. Apalagi Bapak Ibu pengajar bahasa Inggris kan, pasti mikirnya, it's a piece of cake gitu ya. This is another level. Ya, kayaknya persiapan beasiswa yang paling lama itu adalah persiapan bahasanya. Dibanding persiapan esai dan lain-lain tuh kayaknya, uh, you know, bahasa tuh cukup makan waktu gitu. Ya, kemudian focusing on one section, neglecting others. Jadi berfokus kepada saya sukanya reading, reading aja digedein gitu ya. Karena persyaratan kampus di luar itu ada yang syaratnya hanya minta overall. So dibutuhkan overall 7. Misalnya kampus-kampus di Amerika. Kampus di Australia juga beberapa sebagian. Tapi di Inggris misalnya, selain overall, dia minta each band score cannot less than berapa. Jadi paling seringnya gini, syaratnya IELTS overall 6.5, each band score cannot less than 6.0, gitu. Jadi kalau readingnya Bapak Ibu 8 tapi writingnya 5,5, overallnya udah 7, tetap nggak masuk. Gitu ya. Jadi hati-hati jangan hanya berfokus pada hal yang kita suka. Biasanya kita sukanya reading biasanya tuh ya. Gitu. Kemudian belum memahami, not understanding test formats well enough. Karena lagi-lagi kalau kita nggak paham, kita shock. Apalagi kita nih yang kebiasaan tuh full ITP. Ya, jadi kok di ITP listeningnya semuanya what does the man mean? What does the woman imply? Tiba-tiba IELTS gitu, yang ada blank kosong kita suruh ngisi. Nah loh, apaan nih nggak bisa nebak? Ya nggak bisa ABC tang ting tung gitu. So, pastikan pahami betul format tesnya seperti apa. Udah paham format tesnya, kemudian ganti jadi komputer juga ya. Itu juga mempengaruhi tuh biasanya. Itu jadi gagap gitu ya. Jadi kayak, aduh kok gini ya beda ya gitu. So, pastiin cobain. Nah, kita Transformi punya platform yang mirip. Nanti di akhir saya kasih videonya ya. Kita punya platform yang mirip seperti ujian aslinya. Not practicing under real test conditions. Nah, ini juga penting banget ya. Jadi saya liatin banyak di luar sana sekarang punya prediction test, tapi tidak sesuai sama standarnya tes yang sebenarnya. Standar tes yang sebenarnya tuh soalnya harus persis seperti soal formatnya ya, persis seperti soal aslinya. Dalam artian kalau di luaran tuh banyak yang sifatnya latihan. Kalau latihan kan versinya dari yang gampang dulu gitu ya, nanti naik level ke yang agak susah, baru ke yang susah.
Tapi kalau yang Transformi punya, kita betul-betul real soal-soal yang pernah keluar gitu. Jadi betul-betul under the real test conditions. Kemudian waktu, banyak yang latihannya tuh waktunya dilebih-lebihin. Ya of course, kalau waktunya lebih, semua bisa ngerjain dapat 9 gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, memahami tadi teknis-teknisnya. Jadi misalnya urutannya tuh di listening dia bakal ngomong apa, terus apa setelahnya perintahnya apa dan lain-lain. Itu bisa dihafalin gitu. Ya, sehingga kita jadi udah terbiasa pada saat ujian aslinya. Bapak Ibu silakan sekali lagi jika ada pertanyaan atau something yang Bapak Ibu kepo tentang proficiency test untuk apply beasiswa, feel free ya to let me know ya. Lack of practice, I guess. Iya betul. Ya, keseringannya pasti lack of practice. Tapi kadang saya selalu bilang betul bahwa practice itu penting, tapi lebih penting lagi untuk tahu dievaluasi gitu. Setelah practice dapat 6, evaluasinya apa? Nah, itu yang kita tuh kadang kalah di situ. Terus practice lagi, practice lagi. Akhirnya mengulangi hal yang sama lagi gitu ya. Salah lagi, salah lagi. Nah, itu yang menurut aku kesalahan juga orang dalam belajar. How to prepare? Pertama, study resources, recommended books. Nggak ada buku yang paling sama dengan ujian yang aslinya kecuali buku Cambridge. Jadi jangan coba-coba belajar pakai Kaplan, ya pakai Collins, itu nggak sama. Mereka buat latihan sehari-hari tuh, pelan-pelan dari yang gampang dulu gitu ya, baru ke yang susah. Jadi dia kayak ada tahapannya kayak buku TOEFL-nya Longman gitu, ada tahapannya. Tapi kalau betul-betul ujian yang real aslinya tingkat kesulitannya sama itu hanya Cambridge, yang mana sulit didapetin di Gramedia ya, dia biasanya online. Online courses, practice test. Ya, Transformi kita punya online courses, punya practice test juga yang kalau misalnya merasa bisa latihan sendiri, we also have got the self-learning LMS for that. Time management. Jadi kalau mau sekolahnya 2025 dari sekarang nih belajar IELTS-nya nih. Karena periode Oktober, November, Desember itu adalah periode yang emas untuk bisa dapat nilai bagus. Kemudian skill fokusnya balancing di semua skill, listening, reading, writing, speaking, jangan cuma satu dua aja, jangan cuma yang kita suka aja, tapi di semua skills karena tadi ada syarat each band score. Mock test, importance of practicing full test under time conditions, penting untuk melakukan mock test persis seperti ujian aslinya. Tips and tricks untuk menulis esai ketika akan apply beasiswa kira-kira bagaimana? Siap, sebentar ya. Enhancing listening and reading. Bapak Ibu pasti udah biasa dong karena you teach English, so you have to find out materials on teaching ini ya, on English language. Jadi pasti tahu dong podcastnya Jay Shetty misalnya, Nas Daily gitu ya untuk bahan-bahan mengajar kan. You also need to listen to them day by day. Jadi setiap hari tuh paling nggak 1-2 podcast itu didengerin ya. Kemudian taking notes ketika listening to improve focus and retention. Kemudian read academic journals, articles, essay regularly karena readingnya tuh kalau yang akademik susah banget Bapak Ibu benar-benar ngomongin tentang benar-benar diambil dari jurnal aslinya, jurnal sains aslinya ya. Kemudian focus on vocabulary expansion and skimming techniques ya, pastiin vocabnya nambah, punya buku bank of vocab saya sampai sekarang masih punya nih buku bank of vocab dari huruf A sampai huruf Z ada di sini karena namanya vocab nggak pernah berhenti belajar, pasti nambah vocab baru. Sedangkan untuk writing, make sure that you know study sampelnya tuh yang bagus-bagus nilainya kayak gimana. Dan yang paling penting dapat feedback. Percuma nulis terus kalau nggak dikasih feedback sama yang ahlinya. Ya, pastiin tahu feedbacknya, tahu kriteria penilaiannya apa. Speaking, of course, you need to speak with native. Ya, pastiin apa namanya belajar berbicara dengan native. Kemudian record and review speaking sessions. Pastiin Bapak Ibu mendengar sendiri omongan Bapak Ibu. Sekarang udah banyak kan ya AI yang bisa ngecek omongan kita. Lagi rame di TikTok kan tentang itu ya, apa kita ngomong green gitu, blue, yellow, nanti dia tembus apa enggak tuh ya. Nah, itu kan melihat pronunciation kita tuh. Lagi rame tuh di TikTok. Ya, jadi banyak yang heboh kan, sampai ngomong sampai susah banget gitu, blue, blue, blue gitu ya. Kemudian nggak tembus-tembus juga. Oke, ini online platform sama tools ya, IELTS.org, ada ETS TOEFL Prep, ada Duolingo. Tadi ada yang tanya source yang reliable apa, mock-up test IELTS. Lagi-lagi itu yang tadi aku bilang ya, jadi banyak di luar sana yang nyiapin prediction test tapi tidak sesuai tes aslinya.
Jadi mereka ngambil buku dari buku-buku Collins tadi, Kaplan yang pelan-pelan gitu belajarnya sehingga mereka dapat prediction 8 misalnya. Tiba-tiba pas ujian aslinya 5,5 kan jauh banget tuh. Nah, kalau transformnya kita punya yang persis sama seperti ujian asli. Jadi kalau dapat teman-teman dapat prediction 6, kemungkinan aslinya juga 6 gitu. Ya, eh tadi ngomongin esai, nanti aku jawab mungkin ya setelah ini ya. Tapi Kak, saya kemarin tes IELTS beda loh listeningnya. Awalnya doang yang esai, yang easy, sisanya ya sudahlah. Ya, jadi kalau Bu Eva, kalau IELTS itu, eh sorry, kalau listening itu ada 4 section. Yang gampang tuh kan yang pertama. What you listen is exactly what that in the question sheet ya. Nama orang, tinggal di mana, nomor telepon, kayak gitu. Tapi kalau makin ke belakang itu dia makin challenging. Section 2 udah mulai em, monolog, ngomongin kehidupan sehari tapi monolog. Section 3 kehidupan sehari-hari, kehidupan akademis tapi dialog. Section 4 monolog kehidupan akademis atau lecture gitu. Jadi makin ke belakang memang makin susah ya. Successful scholarship applicants, consistent practice, strategic preparation, and using all available resources. Menurut saya, keberhasilan kita bisa tembus di scholarship luar itu untuk belajar keluar itu bukan cuma pintar nggak pintar itu nggak ada urusan ya, tapi lebih kepada kegigihan kita untuk terus berusaha, tahu strateginya seperti apa dan menggunakan semua resources yang kita punya, gitu ya. Jadi kalau kita seorang guru ya di apa namanya dioptimalisasi lah kemampuan itu. Jadi sebagai guru itu di bagaimana storytelling di dalam esai gitu ya. Jadi eh itu. So, ingat bahwa persiapannya itu nggak sebentar ya. Paling lama itu persiapannya bahasa bisa 3 sampai 6 bulan. Kalau persiapan sekolahnya itu biasanya 1 tahun. Jadi kalau mau sekolah September 2025 dari sekarang siap-siapnya. Selalu begitu. Kita punya program incubator juga yang setahun ya. Kemudian start early and get familiar with test formats. Jadi kalau ada sekolah Bapak Ibu yang misalnya menyaratkan untuk ujian IELTS misal gitu ya, itu seneng malah tuh, karena kan enak ya, malah dibayarin gitu ya, jadi malah tahu IELTS kayak gimana kan gitu. Focus on improving weaknesses. Apa kurangnya kita diimprove ya. Itu dari aku, I think sekarang waktunya Q&A sambil Pak Edi, punten aja sebentar aku mau nunjukin platformnya Transformi yang kita udah siapin. Bentar ya, Mangga, 50 detik doang, mangga. Pak. Ini dia perbandingan platform ujian IELTS yang asli dan platform Transformi. Listening session. Ini platform ujian IELTS yang asli. Ini platform Transformi. Reading session. Ini platform ujian IELTS yang asli. Ini platform Transformi. Writing session. Ini platform ujian IELTS yang asli. Ini platform Transformi. Gimana? Mirip kan? Jangan lupa ikut IELTS course di Transformi ya. Siap, terima kasih. Begitu kurang lebih Pak Edi. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Dev. Wow, pemaparan yang menarik banget ya. Memang karena sekarang, apalagi karena munculnya beasiswa LPDP ya Bu ya, Bu Dev ya. Jadi IELTS itu Betul. sebagai sebuah tren baru sekarang gitu ya. Jadi kalau orang mau LPDP, ya IELTS dulu gitu ya. Jadi memang IELTS itu yang paling populer sekarang. Jadi ya bener banget tadi saya setuju banget. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mau niat S2, mulailah dari sekarang gitu ya. Karena kan kalau nggak salah, secara teori ya Bu ya, untuk meningkatkan 0,5 di iOS itu butuh 6 bulan ya Bu ya kalau nggak salah. Benar nggak itu Bu? 3 bulan minimal, Pak. 3 bulan minimal tuh. Ya, Jadi untuk naik uh, 0,5. untuk naik 0,5 ya. Jadi dan itu juga tergantung dari initial ini kita ya, hasil diagnosis tes kita atau pretest kita gitu. Jadi ya dipersiapkan sebaik-baiknya seperti itu. Baik, menarik sekali tadi pemaparan dari Bu Dev. Sekarang kita lanjut ke sesi question and answers. Oke. Tadi silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan boleh dari kolom chat Zoom atau nanti saya tentukan, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu sudah ditentukan, sudah dipilih, bisa langsung
open mic-nya untuk bertanya langsung kepada Bu Dev. Oke. Di sini udah ada 2 ya yang terbaru ya. Dari Bu Rindra, adakah rekomendasi YouTube channel untuk belajar supaya bisa meningkatkan skor di IELTS? Ini langsung dijawab aja atau bagaimana nih Bu? Enak ya? Boleh, boleh. Boleh ya, aku langsung jawab Langsung ya. jawab aja kali ya, biar supaya lebih interaktif ya. Ya, Bu Rindra ada 2 YouTube channel yang paling saya rekomendasikan. Yang pertama IELTSList.com. Nanti mungkin tim aku boleh cari ininya YouTube atau websitenya Miss Gea atau Miss Ayu. Sama satu lagi itulanguage.com. Kenapa saya hanya menyarankan 2 itu? Karena sudah terlalu banyak di luaran sana tuh yang overlap gitu atau misinform gitu ya, misguided gitu. Jadi salah memberikan informasi karena belum punya pengalaman. Hanya sekadar pernah dapat IELTS-nya 8 misalnya, tapi dia secara ilmu nggak tahu gitu gimana. Ya, jadi hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman dia aja yang nggak valid begitu secara teoritis. Nah, itu hanya 2 website itu. Kalau enggak itu language namanya, kalau enggak IELTS Liz. Mereka memang examiner dan mereka memang sudah pernah mengambil IELTS dan membuktikan skornya sudah tinggi begitu. Gitu. Baik, terima kasih. Itu ya, ada IELTS list dan itu pertanyaan dari Bu Rindra. Selanjutnya dari Bu Dian. Maaf izin bertanya bagaimana dengan IDP dan British Council? Apakah sudah recommended untuk kualifikasi study abroad? Maksudnya bagaimana ini? Maaf izin bertanya, mana nih tadi? Apakah bagaimana dengan IDP dan BC? Apakah sudah rekomend untuk kualifikasi? Iya, jadi hanya ada 3 Oh, lembaga yang boleh mengeluarkan sertifikat secara resmi. Yang pertama British Council, yang kedua IDP, yang ketiga IALF. Itu punyanya Australia. Jadi 3 lembaga ini ya valid dan resmi untuk bisa untuk bisa mengeluarkan sertifikat resmi IELTS yang boleh dipakai secara seluruh dunia. Kalau kayak Transformi kita sifatnya prediction test begitu, ya. Dan apa namanya, nggak bisa dipalsuin Bapak Ibu karena ada barcode-nya. Jadi bisa langsung dicek itu apakah betul nilainya ada yang diedit apa enggak. Kemudian paling saya itu merekomendasikan tempatnya karena saya udah nyobain semua. Di British Council saya udah nyobain beberapa tempat, di IDP juga begitu, di ILF juga begitu. Jadi kalau saya rekomendasikan tuh pertama di IDP Kuningan. Harus yang di Kuningan yang di Setiabudi. Yang di Jalan Besar situ ya, Rasuna Said ya. Itu kenapa? Karena tempatnya paling convenient, kemudian speakingnya langsung sama native speaker, tidak sama mesin. Ya, kalau di British Council sudah sama mesin speakingnya. Nah, kalau udah sama mesin ini udah lumayan beda lagi nih experience-nya. Sama yang kedua di IALF, di LSPR, dekat LSPR Sudirman Park, ya, itu yang saya rekomendasiin. Baru kalau udah penuh, baru ke British Council. Karena kelemahannya British Council, dia sekarang punya aplikasi, sehingga speakingnya tuh langsung sama mesin gitu. Sehingga banyak klien yang cerita kayak, aduh Miss, apa ganggu Miss, apa masih macet-macet soalnya aplikasinya gitu. hmm. Ya. Atau examinernya tuh di negaranya langsung. Jadi dia nggak di tempat sehingga sama macet-macet juga gitu. Itu kelemahannya British Council. Tapi 3 lembaga itu resmi boleh mengeluarkan sertifikat ijazah asli. Ijazah. Apa sertifikat resmi IELTS yang buat dipakai untuk sekolah keluar. Baik. Itu ya, Bu Dian. Jadi mungkin sebagai informasi juga buat teman-teman mungkin yang belum tahu IELTS ya Bu ya. Jadi beda Mm-mm. dengan TOEFL ITP yang mungkin prediction testnya masih bisa diterima di dalam negeri, mungkin perusahaan-perusahaan tertentu yang masih menerima prediction test. Tapi kalau untuk IELTS itu memang dari 3 lembaga tadi yang disebutkan oleh Bu Dev tadi. Jadi memang selain dari 3 lembaga tersebut penyelenggaranya nggak sah atau nggak valid gitu ya. Begitu. Betul. Karena banyak penipuan, Pak Mm-mm. Edi, ya banyak penipuan yang bilang bisa ngeluarin sertifikat apa angkanya bisa diubah dan segala macam itu banyak sekali di Facebook bertebaran gitu. Jadi Oh. hati-hati. Jadi masih banyak juga yang ini ya Bu ya, terjebak apa namanya, Masih. tergoda seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik. Mm-mm. Ya, selanjutnya dari Bu Betty Bekasi. Baru-baru ini murid saya ikut Cambridge Checkpoint. Itu termasuk tes apa ya dan manfaatnya untuk apa saja? Samakah dengan salah dari 4 jenis tes yang tadi dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Cambridge Checkpoint itu hanyalah latihan dari apa yang mereka sudah pelajari di kurikulum Cambridge. Apakah sama dengan IELTS 2 level di bawah lebih gampang gitu. Jadi belum sama dengan levelnya IELTS. Cambridge Checkpoint hanya seperti ulangan versi kurikulum Cambridge gitu.
Ya, jadi belum sama persis, sama seperti IGCSE, A-level itu satu level di bawah IELTS, lebih gampang. Itu mirip sekali soalnya, karena buatannya sama-sama buatan Cambridge, buatan Inggris. Nah, Itu mungkin kalau bisa kita bilang itu seperti tes formatifnya ya Bu ya. betul, iya betul, versi Baik, yang pakai kurikulum Cambridge. iya. Selanjutnya dari Bu Livadli ya Pak Livadli ya. Izin bertanya Bu, saya seorang mahasiswa semester akhir Bu. Saat ini memang belum ada niat untuk kuliah lagi, namun saya punya niatan untuk kuliah ke luar negeri, namun saya masih kebingungan dalam menentukan cara mencari beasiswa dan kampusnya juga. Saya belum tahu cara mengembangkan bahasa Inggris saya atau TOEFL, karena saya sangat lemah dalam hal grammar. Mohon arahannya Ibu bagaimana? Terima kasih. Oke, em, Mas Livadli, saat ini kalau saya boleh saran, eh saya juga belum tahu cara mengembangkan bahasa Inggrisnya karena saya sangat lemah dalam hal grammar. Oke, grammar tuh hal paling gampang justru. Ya, jadi jangan ketakutan sama grammar. Ada hal yang jauh lebih susah dari grammar seperti writing style, lexical resources, coherence, cohesion tuh jauh lebih susah dibanding grammar. Jadi, kalau saya boleh saran, itu mulailah dari persiapan bahasa. Jadi kan biasanya Mas Livadli di mana kuliahnya? Itu ada lembaga bahasa kan di kampusnya. Nah, ambil deh program. Kalau mau langsung IELTS juga boleh. Tapi kalau merasa kayaknya saya tuh masih ketinggian IELTS, ambil aja General English dulu. Biasanya kan ada tes ini ya, tes masuk gitu ya, admission test. Ikutan berapa nanti keterimanya General English berapa gitu. Ya udah pelajarin aja pelan-pelan sampai nanti masuk ke levelnya IELTS. Karena masih kuliah juga, jadi nggak ada urgensi buru-buru gitu. Kalau kami kan di Transformi biasa ngajar orang yang tugas belajar, misalnya tugas belajar Pertamina, OJK, Telkom itu kan butuh waktu yang singkat tuh dia harus segera submit tesnya, submit hasil official tesnya sehingga kami punya program yang 12 minggu doang gitu. Sorry, 6 minggu, 12 sesi gitu ya, 2 kali seminggu gitu. Jadi kalau buat kamu belum ada urgensinya gitu, Mas Rifadli, mendingan ambil versi yang General English dulu gitu. Kalau mau tahu caranya mencari beasiswa, itu join aja di komunitas kita, KGA. Lagi-lagi boleh tolong taruh di kolom chat ya. Komunitas kita di dalamnya ada, atau nanti aku masuk ke komunitasnya kelas kreatif nggak masalah, karena panjang prosesnya. Ya, misalnya di sini ada Bu Iis juga yang udah masuk ke komunitas kita dan udah sedikit paham tentang beasiswa apa yang cocok dan lain-lain gitu ya. Pada dasarnya yang disiapinnya nggak jauh-jauh, cuma 5 sertifikat bahasa, esai atau personal statement gitu ya, pokoknya sifatnya esai. Kemudian ijazah, GPA, sama recommendation letter. Dah itu aja. Persiapan beasiswa tuh nggak jauh-jauh. Itu aja pokoknya. 5 hal itu. Gitu, Mas Rifadli. Oke, gitu ya, Mas Tifadlia masih panjang perjalanannya Bu ya, masih apa Ya, namanya dari General English dulu aja dikuatin seperti itu. Jadi mungkin belajar bahasa Inggris itu bukan hanya grammar gitu, grammar itu hanya satu satu potongan dari hal yang akan diuji. IELTS itu sangat luas ya Bu ya. betul. Oke, lebih ke pemahaman. Baik, selanjutnya kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand secara virtual. Nanti akan saya ini persilahkan. Sambil menunggu kita lanjut lagi ya Bu ya. Boleh dong. Dari Pak Taufik. Saya ingin mengambil Master of Education, tapi terkendala IPK yang kurang dari 3,5. Apakah masih ada kesempatan ambil scholarship? Banget, Pak. Jadi nggak ada urusannya beasiswa tuh sama IPK, sama dari mana kita berasal, UI, ITB, UGM, nggak ada. Kami udah bantu ribuan orang ya di seluruh penjuru Indonesia, dari yang kampusnya terkenal sampai yang di pelosok mana tahu, kami udah bantu bisa masuk ke kampus-kampus top dunia dan mendapatkan beasiswa. Jadi nggak ada hubungannya, Pak. 3,5 itu gede ya. Kalau Bapak 3,4, 3,3 itu juga udah gede. Jadi nggak masalah sama sekali. Gitu. Ayo Pak ambil AAS, Pak, MEd, Master of Education. Tuh. Jadi mungkin sebagai tambahan sedikit, memang salah satu itunya IPK ya Bu ya. Tapi kan tadi ada esai yang seperti Bu Dev tadi bilang ada esai, ada IELTS dan itu tuh yang harusnya diperkuat tuh ya. Jadi Betul. IPK itu hanya salah satu saja gitu. Ada yang mau bertanya langsung secara ini? Open mic, Open mic ayo. boleh? Jangan Raise your takut, hand. jangan khawatir. Ah ya, Saya udah taruh Pak di kolom Ali chat ya. Imron. Yes, Silakan Pak Pak Ali Imron. Ali. Okay, thank you, Mr. Adi and Miss Devania. Thank you so much.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, Miss ya. Saya alhamdulillah kan saya orang guru bahasa Inggris. Ya, kemarin tuh udah coba-coba sih apa namanya ikut apa namanya kayak non gelar itu kayak guru itu ada apa 6 bulan itu kayak luar negeri itu gitu loh, Miss. Mana Nah, tuh, Pak? jadi eh, kemarin itu ke Monash University sama Ohio Amerika Serikat. Weh, subhanallah, keren. Enggak, tapi enggak jebol. Oh, nggak Skornya rendah. jebol. Skornya Oke, rendah oke, gitu oke, ya. oke. Ya, Siap, siap, siap. jadi gimana tuh Miss triknya supaya apa namanya ya supaya kan kalau scholarship saya nggak bisa lagi loh Miss kan udah expire karena my age still not is valid ya. I offer ya kan. Apa umur, Jadi Pak? iya kalau scholarship itu kan batas usia loh Miss nggak bisa kalau untuk S2 aja maksimalnya 40. Untuk Oke. persyaratan ke Ya, luar sudah negeri jelas itu nih. loh, Miss. Persyaratan S2 itu kalau ke luar negeri, kalau dia orang PNS, dia 40-an gitu ya. Kalau Kali S3-nya PNS. 45. Iya, jadi saya kenanya di skor di pertama tuh di Edge-nya udah nggak ini lagi, nggak bisa lagi, udah kena. Kalau yang lainnya sih oke, nggak ada masalah gitu. Cuman di umurnya. Nah, cuman kan pemerintah Kemdikbudristek kita kan sering buat nih apa beasiswa non gelar itu kalau Miss 6 bulan. Iya kan, 3 bulan. Ya, Nah, jadi ya, saya pengen yang dapat yang gitu. Cuman ya, triknya saya selalu gagal di TOEFL dan di IELTS ya. Gitu. Coba dong trik-triknya ya. How to ya, make the my score is the highest ya. Dan the ya. last time, I think. Oke. Ya. Berarti Bapak Oke. PNS ya? Alhamdulillah PNS ya? ASN, P3K Miss. Oke, itu yang tadi saya bilang tuh privilege udah makin tinggi lagi ya, udah guru gitu ya, PNS pula. Di mana kalau boleh tahu Pak, di Padang ya? No, I'm in Riau Province, Pekanbaru Kampar. In Riau. Oke, in Riau. Yes. Karena dari logatnya ketara tuh ya. Oke. eh, Iya, jadi pertama-tama kalau beasiswa asing tidak menyaratkan usia, Pak. Asing ya, misalnya kayak Chevening tadi yang saya mention itu nggak ada. Tapi memang kalau dari Kemendikbud dia selalu ada. Tapi selalu ada privilege lagi tuh buat PNS lebih tua lagi, biasanya 43 atau 45 gitu ya. Kalau kan orang biasa kan 35. Tapi kalau PNS dipanjangin lagi umurnya gitu ya, batas umurnya. Kalau gimana caranya dapat nilainya tinggi, syaratnya IELTS atau TOEFL, Pak? Ada kalau ke Amerika ya TOEFL, kalau ke Inggris ke sana apa ke Aussie kan itu pakai IELTS. IELTS ya. Iya, gimana caranya? Emang mesti pelan-pelan tuh Pak. Kadang kita belajar sendiri aja nggak cukup kayak buat tahu tips dan strateginya gitu. Jadi kayak saya dulu gitu ya, kan saya udah bilang ya saya udah punya pengalaman les bahasa Inggris, sudah apalah gitu, malang melintang ngajar di bimbel gitu. Pas ujian 6 doang kan gitu. Akhirnya saya coba yang kedua kali belajar sendiri lagi 6 lagi Pak. Akhirnya saya ngambil les akhirnya di IDP. Dari situlah saya mulai memahami struktur tesnya kayak gimana, terutama writing. Baru saya akhirnya dapat eh, 7 akhirnya bisa dapat 7. Jadi saya butuh les dulu di IDP, di ILF untuk bisa dapat nilai itu gitu ya. Jadi saya percaya memang harus ada yang ngasih tahu strateginya karena that's totally different. Yang kita baca di internet juga kadang overlapping gitu, beda-beda dan lain-lain gitu. Gitu sih Pak. Jadi memang harus take the class. Tapi syaratnya kayaknya nggak tinggi ya Pak, paling 6 ya IELTS-nya ya. Benar, benar, 6. Ya kan, 6. 6 kan? Iya, 6 sih itu 6. mudah-mudahan gampang lah diraihnya gitu. Lebih sebentar Miss, lah belajarnya dibanding 6,5 atau 7. Gitu Pak Ali. Jadi ayo semangat ngumpulin nilainya karena nilai thank sih you so paling much. iya yang Ya, paling later on. jadi penghambat biasanya nilai bahasa begitu. Iya. Tapi saya memang kenanya di listening loh, Miss. Di listening tuh saya banyak kenanya. Iya, listening. Nah, Listening gimana saya tuh low caranya? banget, low banget. Iya, gimana caranya Bapak sambil listening, kan listening pertama nih kita udah ngisi ya, banyak yang kosong misalnya banyak yang kedengeran. Listening kedua sambil lihat itunya Pak, audio scriptnya. Itu tips dari saya tuh. Jadi jangan maksain, Miss tapi kan harus sekali dengerin. Iya, tapi kalau lagi belajar 2 kali, 3 kali ulang-ulang dulu kalau lagi belajar. Gitu. Belajar ya. Kalau di tes kan Iya, kita nggak bisa ulang, Miss. Langsung sini tepat lah, betul. ya selesai. Iya, Iya kan? kalau ujian aslinya hanya sekali Ya. doang. Tapi kalau Ah, belajar harus diulang-ulang dulu, Pak. Lihat audio scriptnya. Akhirnya jadi kita tahu. Makanya kayak saya udah paham gitu. Mereka kalau bilang government tuh nggak government. Mereka bilang government. Government gitu. Kayak cuma 2 syllable iya, aja. Government. iya. Ya, bilang garden juga gitu. Kita kan taunya garden gitu ya. Enggak, it's garden. Yes, Garden. girl, yes, yes, Gitu. yes. Jadi akhirnya kita terbiasa tuh. Apalagi kalau kenanya Australian accent kan. Wah, udah kelar deh tuh. Ya, udah British yang dipendek-pendekin tuh kalau Australian accent kan gitu.
Ya. Gitu Pak Ali kalau aku boleh Thank kasih tahu. Baik. Thank you so much. Ya, Miss, nanti di imba-imba dong, Miss, biar bisa masuk. Kata Miss tadi kan ada nih grup apa ya, grup scholarship-nya yang apa ya, yang jadi ini ya, Pasti dong. volunteer-nya gitu, Miss. Biar Ya, digabung sana, Miss. ya Oke, nanti thank you, Pak. Mr. Diswanda, Miss Devani, Thank thank you so you. much. Iya, Thank you. semangat Pak Ali, semangat ya. Jadi iya benar sekali tuh ya kalau apa namanya, misalnya belajar listening ya Bu Devi ya. Jadi banyak orang yang cuman belajar sekali tanpa adanya evaluasi. Jadi evaluasi itu penting banget. Jadi kayak Bu Dev tadi bilang diulang sampai nemu kesalahannya di mana, baru nanti kita evaluasi. Oh ternyata saya tuh lemahnya di question type yang seperti ini. Misalnya apakah di multiple choice, apakah di gambar. Karena itu kan setiap orang constraint-nya beda-beda, challenge-nya beda-beda seperti itu. Baik. Sepertinya sudah cukup ya untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih Ibu Dev atas paparan yang sangat menarik dan sangat-sangat inspiratif dan apa yang membangkitkan semangat kita semua untuk benar-benar kalau mau S2 ayo kita belajar bahasa Inggris, belajar terutama untuk meningkatkan English proficiency-nya karena memang yang dibutuhkan sekarang itu adalah English proficiency certification-nya kita seperti itu. Mungkin dari Bu Dev ada closing statement nggak kira-kira sebelum kita tutup. Jadi ada yang minta diunjukin ini katanya apa namanya writing gitu. Saya lupa ya kalau saya scroll up lagi di kolom chatnya tuh Ya, ada betul. Mm-mm. mungkin dong katanya writing ya. Mungkin yang dimaksud writing IELTS ya atau writing beasiswa aku tunjukin aja nih ya contoh peserta kelas kita gitu ya. Ini writingnya tas 2 yang mana tas 2 itu komposisi nilainya lebih besar yaitu 2/3. Makanya kalau ngerjain writing Bapak Ibu ngerjainnya yang tas 2 dulu baru ke yang tas 1 ya karena tas 2 nilainya 2/3 sedangkan yang tas 1 nilainya 1/3. Ya, ini contohnya ini questionsnya. Nah, banyak orang yang nggak yang hanya berfokus pada di topiknya. Topiknya apa sih gitu ya. Sedangkan lupa berfokus pada eh, pertanyaannya. Pertanyaannya kan discuss what this view. Nah, itu antara discuss what this view, to what extent do you agree disagree, what is the biggest motivation, apa tuh segala macam punya gaya menjawab yang berbeda-beda. Dalam esai itu permasalahan terbesar orang di seluruh dunia adalah tidak menjawab pertanyaan. Nah, gitu. Ya, ini nanti kalau klien kita submit gitu ya, kemudian nanti aku kasih feedback terus dapat nilai. Jadi dapat prediction score-nya kira-kira berapa sih gitu untuk yang writing. Ya, dikasih tahu juga versi yang benernya tuh kayak gimana gitu. Ya, dibenerin. Begitu, ini contohnya kalau aku bacain panjang lah ya, tapi kurang lebih ya beginilah sesi-sesi yang kami buat di Transformi gitu untuk ngebahas tentang writing-nya. Begitu, Bapak yang tadi bertanya tentang contoh writing ya. Mudah-mudahan Iya, sedikit menjawab begitu. baik. Terima Closing kasih Bu Dev. statement dari Mm-mm. aku, Pak Edi boleh ya, Boleh. bahwa Bapak Ibu sekarang hidup di era di mana guru itu dipuja, bukan lagi guru itu kayak Umar Bakri yang nggak boleh punya privilege gitu ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur bahwa sekarang Bapak Ibu tinggal di era itu ya. Asal mau aja uang buat pendidikan tuh dijamin oleh undang-undang 20% minimal dari APBN kita. Sehingga dananya triliunan Bapak Ibu. APBN kita ada sekitar 2.000 triliun, kalau kali 20% berarti 400 triliun hanya untuk pendidikan. Maka dimaksimalkanlah dengan baik. Saya bukan orang dalam, saya nggak punya orang dalam ya di Kemendikbud, tapi saya bisa dapat beasiswa dari Kemendikbud. Jadi percayalah, sekarang itu aksesnya for all. Asal mau aja dikejar gitu. Jadi nggak, jangan lagi percaya bilang bahwa itu mah cuma buat orang dalam gitu ya. Orang dalam mana nih? Saya nggak ada orang dalam sama sekali dan saya berhasil ke Inggris itu mungkin kalau dirupiahkan selama setahun saya di sana tuh 1 miliar habis ya untuk tuition fees dan biaya hidup saya. Jadi negara punya uang sebanyak itu sekarang. Ayo dimanfaatkan begitu. Penuhi saja syaratnya, lampaui syaratnya pasti keterima. Begitu. Dan Transformis siap membantu Bapak Ibu jika dibutuhkan. Gitu ya. Pak Edi, itu aja cukup dari aku. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Dev atas pemaparannya. Sekali lagi, baik, saya rasa itu saja Bapak dan Ibu. Sebelum Bapak dan Ibu leave, semuanya kita foto bareng ya, Pak Dadan ya. Iya, betul. Silakan. Ah, ah. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian dinyalakan kameranya, videonya, supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan ini. Dan nanti akan didirect oleh Pak Dadan ya Pak ya, benar ya Pak ya? Boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu boleh berikan senyum terbaiknya di pukul 20.19. Oke, materi-materi sudah di-share ya, termasuk link ke sosial media dari Transformi.
Silakan Ibu Bapak nanti boleh follow karena saya yakin pasti banyak manfaat yang akan didapatkan untuk mempersiapkan kita ya. Jadi persiapannya tidak sebulan 2 bulan ternyata. Mungkin satu pertanyaan terakhir Mbak Dev nih sambil saya ambil foto. Ada nggak beasiswa yang tanpa batasan usia? Itu Pak, jadi yang dari beasiswa dari pemerintah asing, Chevening, Fulbright itu semua nggak ada batasan usia. Oke, aman ya. Pak Ali bisa gabung ya nanti ya. Pak, yang batas usia itu dari negara kita loh Pak, bukan dari negara luar. Dan Betul. kita itu dibatasi. Iya, Betul. kita masih menganut Kalau enggak, ageism soalnya. kalau enggak mungkin saya udah tinggal di London atau Amerika. Oh, iya. Amin, amin nanti Pak, segera ya Pak. Iya, Mm-mm. saya itu kenanya di AIDS-nya gitu. Jadi waktunya kan berjalan terus ya, sayanya bernambah terus ya, ya nggak bisa lagi. Cuman yang diharapkan non gelar ini aja lagi Pak gitu. Betul, betul. Iya, siap. Yang disampaikan oleh Pak Ali tadi micro credential ya. Micro credential Ya, scholarship ya itu benar di benar. Kemendikbud Mikronesia itu banyak ya. banyak. Ya, Ya, ada banyak banyak itu Ibu Pak. Bapak. Ya, silakan Nah, nanti kemarin boleh saya skor bergabung ya. Nanti ada ya, syarat ininya, ada syarat TOEFL-nya juga. Jadi tolong ya. disiapkan dengan baik. Oke, Pak Edi tampaknya sudah fotonya. Ya. Sudah. Baik, terima kasih Pak Dadan. Semangat juga buat Pak Ali. Mudah-mudahan bisa nanti tinggal di London segera ya. Bapak dan Ibu yang lainnya. Masih tidak ada kata terlambat ya Bu Dev, Pak Dadan ya. Jadi tetap semangat untuk memperbaiki English Proficiency levelnya. Baik, saya rasa itu saja. Saya Edi Suhendra sebagai moderator. Mohon undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu udah hadir ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. See you, Pak Edi, Bapak Ibu bye. terima kasih banyak. Mahir barokah. Bye. Ada atur nuhun.